Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS semester 2 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk soal nomor 1, yaitu menjelaskan tentang Tuhan, manusia, dan juga alam berdasarkan kacamata filsafat pendidikan Islam. Baiklah, Tuhan itu didefinisikan dari sifat-sifatnya, yaitu Maha Tahu, Maha Hadir, Kekal, Pencipta segala sesuatu. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. Yang selanjutnya adalah manusia. Manusia ini adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya itu di dalam alam, itulah manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang yang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenai peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Baik, yang terakhir adalah alam semesta. Alam semesta itu adalah media pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan proses pendidikan. Baik, yang selanjutnya nomor 2 adalah mendeskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan juga menjelaskan filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada atau berwujud berdasarkan logika, sehingga dapat diterima banyak orang yang bersifat rasional dan sudah terbukti kebenarannya itu. Dan yang selanjutnya, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran, pengetahuan, atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Pendidikan merupakan suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan juga menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Baik, yang selanjutnya nomor 3 yaitu menjelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal A. Proses belajar mengajar, B. Konsep pendidikannya, dan C. Tujuan akhir pendidikannya. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan dalam corak Islam yang diharapkan untuk menjadi manusia yang memiliki pendidikan yang mumpuni dan mempunyai pribadi yang baik. Dan sedangkan filsafat pendidikan Barat itu adalah ilmu pengetahuan, tidak muncul dari ilmu agama tertentu, jadi bebas dari nilai keagamaan atau ketuhanan. Akan tetapi ilmu pengetahuan itu diambil dari tradisi atau budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. A. Proses belajar mengajar pendidikan Barat karena sekularistik atau materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang B, konsep pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai atau values free. Dan Islam mengkaitkan dengan pahala dan dosa
karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan yang C, tujuan akhir pendidikan itu menurut Barat hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Dan yang Islam terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dari paripurna, yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4 adalah menjelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam itu perlu mempelajari ilmu filsafat pendidikan agama Islam. Ya, karena mempelajari ilmu filsafat pendidikan Islam itu merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya itu tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangan. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, menjelaskan dan memberikan argumentasi tentang pendidikan agama Islam dalam perspektif A. Al-Ghazali, B. Ibnu Khaldun, C. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang terakhir Syekh Az-Zarnuji. Baik, yang A. Al-Ghazali, menurut saya dari pemikiran Al-Ghazali tersebut bahwa pendidikan Islam itu mencapai kesempurnaan apabila kita mau berusaha mencari ilmu dan mengamalkan melalui pengetahuan yang dipelajarinya. Selanjutnya yang B, Ibnu Khaldun. Menurut saya dari pemikirannya adalah tidak hanya mementingkan pendidikan duniawinya saja, melainkan pendidikan agama juga, dan keduanya itu tidak kalah pentingnya, dan keduanya harus diberikan kepada anak didik, dan Al-Quran sebagai pelajaran awal yang harus diberikan kepada anak. Jika anak sudah mencapai taraf perkembangan berpikir sesuai dengan tingkah kemampuan anak didik, maka karena ini akan menjadi dasar yang dijadikan sebagai pondasi bagi kelanjutan proses pendidikan dan pengajaran. Baik, yang selanjutnya yang C yaitu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut saya dari hasil pemikirannya itu adalah bahwa pendidikan Islam merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah, yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Dan yang terakhir dari Syekh Az-Zarnuji. Menurut saya dari hasil pemikirannya itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam itu dapat lestari kalau pemiliknya berilmu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.